Baik, perkenalkan nama saya Ata Christian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang programming bagian kedua, yaitu Simple Computer. Di sini pada bagian 2 ini saya akan menjelaskan tentang ISA, yaitu Instruction Set Architecture. Jadi untuk ISA ini, untuk program untuk Simple Computer, biasanya instruksi-instruksi ini akan disimpan ke dalam ROM ataupun RAM sebagai program. Dan kemudian dalam program ini akan ditujukan kepada alamat. Alamat ini nanti akan digunakan untuk instruksi yang akan di-provide oleh program counter. Nah, fungsi program counter ini sendiri adalah untuk menghitung ataupun meloading alamat yang baru, kemudian untuk PC dan juga control logic yang terasosiasi menjadi bagian dari control unit. Lalu untuk instruksi sendiri, secara spesifik ada 3 macam, yaitu fungsinya sebagai operasi yang akan digunakan dan juga operasi yang akan di-perform, kemudian sistem operasi apa yang digunakan, dan yang terakhir adalah tempat di mana akan disimpan hasil dari operasi tersebut ataupun instruksi berikutnya yang akan dilanjutkan setelah mengeksekusi operasi tersebut. Kemudian untuk mengeksekusi sebuah instruksi sendiri ada tahapannya, yaitu pertama kalinya untuk mengaktifasikan sequence yang diperlukan dari operasi yang dispesifikasikan oleh control unit. Kemudian dari control unit akan dikontrolkan untuk informasi datapad, control unit, ataupun external hardware seperti memori ataupun dalam bentuk input atau output. Di sini ada contoh ISA-nya, yaitu ada RISC, Reduced Instruction Set Computer, terdiri dari digital alpha, Sun, Spark, MSRX000, IBM PowerPC, HPP, atau RISC. Nah, di sini juga ada CISC, Complex Instruction Set Computer, terdiri dari 3 macam. Di sini ada Intel x86, Motorola 680.000, DC, Fax, dan terakhir ada Very Large Instruction Word, yaitu Intel Itanium. Nah, dari ISA ini biasanya menggunakan Harvard Architecture. Nah, Harvard Architecture ini berbeda dari sebelumnya yang kita pelajarin, yaitu dari arsitektur von Neumann. Nah, di sini untuk perbedaan sendiri ada pada CPU-nya. Dalam model von Neumann, di sini ada menggunakan CPU. Dari CPU ini terdiri dari control unit dan REU digabung jadi satu yang nantinya berhubungan dengan memory unit, sehingga inputnya masuk ke CPU, diproses, dan kemudian dikeluarkan sebagai output. Sedangkan untuk Harvard model, ini berbeda karena untuk control unit dan juga data memori itu dipisahkan. Jadi tidak ada CPU, jadi di sini tinggal instruksi dari input output masuk ke control unit. Dari control unit ini dia akan mencari instruksi memorinya apa, kemudian alurnya mau pakai apa, dan kemudian data memorinya untuk menyimpan outputnya. Setelah itu dikeluarkan dari output. Untuk dari kelebihan dan kekurangan dari dua model ini, untuk Harvard model jauh lebih mahal daripada von Neumann model, karena dari desainnya sendiri Harvard arsitektur ini lebih kompleks daripada von Neumann, tetapi Harvard arsitektur ini bisa menggunakan dua memori, yaitu untuk instruksi dan juga data, sedangkan von Neumann hanya bisa menggunakan satu memori yang digunakan sekaligus. Dan di sini untuk pipeline-nya sendiri lebih kecil kemungkinannya di Harvard model daripada von Neumann. Kita lanjut lagi di sini. Di sini adalah untuk menseparasikan instruction dan juga data memori. Di sini bisa dilihat instruction memori dan data memori kapasitasnya sama. Di sini ada program counter dan juga register file. Nah, untuk menggunakan adalah satu clock per instruksi. Kemudian untuk menggunakan cache, biasanya disebut sebagai realistic model.
Ini ada instruction formatnya, ada 3 yaitu register, immediate, dan jump and branch. Di sini antara 3 macam format ini ada perbedaannya, yaitu dari letak dan adanya SA dan SB. Misalkan untuk register sendiri, dan untuk register ada DR, SA, dan SB. Tetapi di immediate tidak ada SB, diganti dengan operand. Nah, untuk jump and branch tidak ada DR, tapi di tengah-tengahnya ada address di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini nanti dibagi 2, di tengah-tengahnya dimasukkan SA. Di sini ada tulisannya, ada format, semua format pada opcode diisi dengan bit 9 ataupun 15. Contohnya ada di bawah sini, misalkan untuk register. Untuk register ini kita bisa melihat ada R1 tanda panah, R2 plus R3. Untuk yang kedua ini kita bisa lihat strip ini masuk ke operand code, R1 ini masuk ke destination register, karena ini adalah hasil dari operan ini masuk ke R1. Untuk R2 masuk ke register B sebagai operan yang akan dioperasikan. Jadi untuk immediate sendiri rata-rata sama, ada R1 sebagai DR, R2 sebagai operan pertama, dan 3 sebagai operan konstanta. Untuk plus ini masuk ke operan code. Untuk jump and branch ada address offset. Untuk address offset ini nanti menggunakan binary dari angkanya. Untuk contohnya ada di tabel seperti ini. Kita bisa di sini, misalkan decimal address-nya ada 25, untuk decimal opcode-nya ada 5. Nah, untuk 5 ini nanti dimasukkan di bagian di sini. Untuk 5 binary adalah 101, maka sisanya ada 0. Untuk 001 dimasukkan dari DR-nya sesuai dengan format register, SA-nya adalah 2 dan SB-nya adalah 3. Untuk operasinya adalah seperti ini. Yang kedua, ini ada SA dan SB. Di sini ada 32 untuk store-nya, operand code-nya. Nah, kemudian karena kita tidak ada DR, karena cuma hanya seperti ini, maka hanya menggunakan 4 dan 5. Ini ada 4 dan di sebelah kanannya adalah 5. Untuk terakhir, di sini ada untuk penggunaan jump and branch. Nah, untuk jump and branch di sini ada AD dan SA. Untuk SA ini tengah, kemudian untuk AD 44-nya, sebelah kirinya 101 dan sebelah kanannya dipisah di 100. Oke, di sini ada juga add immediate. Nah, di sini ada 66. 66 ini masuk ke bagian depan, operand code-nya dalam binary. DR, SA, dan operannya sesuai dengan format yang immediate, yaitu di sini adalah 2, 010, SA-nya 7, 111, dan OP-nya 3, 011. Untuk operasi adalah R2 adalah tujuan address-nya dengan operannya R7 dan plus 3. Jadi kita bisa lihat di sini SA-nya 7 dari R1 dan juga DR-nya 2 dari R2. Di sini untuk 96, di sini ada jika R690, maka isinya adalah dikurangin 2. Untuk 70, yang di sini ada decimal address-nya. Terus di sini datanya 192. 192 setelah ada eksekusi dari instruction dalam 35, datanya 980. Jadi kita bisa kembali ke sini. Untuk instruksi spesifikasinya, di sini adalah untuk instruksi yang dipakai operasi gerbang logikanya. Contohnya seperti untuk move A. Move A ini untuk operasi apa saja, operand code jadinya 0 semua. Untuk increment plus 1 menjadi operand 1. Untuk fungsi add menjadi 10. Fungsi subtract menjadi 101. Untuk decrement 110. Fungsi n jadi 1000. Fungsi OR dan SOR adalah 1001 dan 1010.
Untuk not adalah 10, 11, 11. Ini adalah formatnya yang digunakan seperti biasa yang kita gunakan dalam gerbang logika. Untuk move B seperti untuk yang bisa kita pakai dalam register, itu contohnya seperti move B. Untuk move A dan move B itu berbeda, yaitu 1100. Di sini ada sisanya seperti ini. Kemudian di sini sudah dibahas tadi, kita kembali ke tadi. Untuk operand code ini berdasarkan dari branches dari N atau Z yang berdasarkan dari kontennya source A. Jadi untuk source A yang tadi, untuk addressnya dibagi dua, yang sebelah kiri untuk untuk digit, untuk 3 digit pertama dan 3 digit terakhir dimasukkan di sebelah kanan. Untuk contoh di sini ada sebuah jam dari operand code dan sebuah PC yang mengandung angka 45 dan juga AD berisi 12. Maka value new PC-nya adalah misalkan di sini AD 12. 12 di sini maka 110 di bagian depan dan juga 100-nya di sebagian sebelah kanan. Berikutnya adalah single cycle hardware control. Untuk bagian ini berdasarkan dari ISA yang sudah dijelaskan dan desain komputer yang mensupport ISA, yaitu Harvard Architecture. Kemudian arsitektur sendiri diambil dan dieksekusi setiap instruksi dalam satu cycle atau cycle clock. Untuk control unit sendiri menggunakan data pad, yaitu data memori yang sudah diberikan address out, data out, dan data in yang nantinya menuju ke data pad. Untuk control unit sendiri, MW inputnya kepada data memori adalah memory write sinyalnya dari control unit. Kemudian untuk zero field menjadi constant in dan juga PC-nya akan dikontrol dari branch control logic. Untuk program counter sendiri, ini berdasarkan dari instruksi yang dispesifikasikan yang diambil dari jumps dan branches. Contohnya untuk branch on zero disingkat dengan BRZ, dan kemudian branch on negatif dan juga jump dari JMP. Nah, misalkan di sini ada dua transfer yang membutuhkan tambahan PC, misalkan dari address offsetnya dari extend IR 8/6, kemudian data transfernya membutuhkan PC yang meloadingkan dari jump address sampai dengan bus A. Untuk tambahan dari kedua register ini, maka PC tersebut membutuhkan implementasi untuk counting function adalah PC sama dengan PC plus 1. Untuk PC function sendiri, ada tabel kebenarannya, yaitu untuk count up, maka PL-nya 0 dan ini don't care. Untuk jam sendiri, PL-nya 1, JB-nya 1, BC-nya don't care. Untuk branch on negatif atau count up, itu PL-nya 1, JB-nya 0, BC-nya 1. Dan branch on 0, PL-nya 1, JB-nya 0, dan BC-nya 1. Selain itu, maka dihitung sebagai count up. Untuk status PL, JB, dan BC, yaitu PL itu sendiri adalah status untuk misalkan loadingnya status loading untuk mengaktifasikan PC. Untuk JB sendiri adalah status jump atau branch, dan BC sendiri adalah kondisi branch itu sendiri. Misalkan untuk BC-nya 1, maka branch untuk N itu adalah 1. Selain itu, maka branch untuk Z adalah 1. Untuk N dan Z sendiri adalah N itu negatif dan Z itu 0. Nah, ini untuk instruksi decoder. Untuk inputnya sendiri menggunakan 16 bit dan outputnya dalam bentuk sinyal. Misalkan untuk outputnya ada DA, AA, dan BA sebagai register file. Kemudian ada AFS untuk fungsi unit untuk seleksi. Kemudian MB dan MD sebagai multiplexer. RW dan MW sebagai
file register dan data memori, menggunakan PL, JB, dan BC yang tadi sebagai PC control. Nah, jadi kita bisa lihat untuk kontrol sinyal yang lain, maka harus mengikuti dari IR 15:13. Ini adalah contoh untuk truth table-nya. Untuk instruksi decoder. Nah, untuk instruksi yang tipenya berdasarkan dari control blocks, maka ada 7 signal yang bakal di-generate. Ada 3 ini, yaitu data pad dan memori kontrol tipe 1-4 yang terdiri dari MUX B, memori dan MUX D, kemudian PC kontrolnya sebagai tipe 5-7 yang berdasarkan dari bit 15 dan juga bit 13 sebagai JB. Ini saya ada catatan, yaitu ketika bit 9 yang digunakan sebagai BC, maka dia akan berkontradiksi dengan fs dengan 0. Sehingga kalau misalnya kita mau pakai fs 0 untuk 0 sebagai branch, maka bit 9 harus di disable oleh PL. Mungkin itu saja, terima kasih.